Dengan mata menyipit, Chen Yue mengambil wujud Tang Wulin. Ikuti aku. Dia harus melihat sendiri tingkat apa yang telah dicapai murid Mang Tian. Yang disebut ruang pengujian sebenarnya hanyalah ruang tempah. Tentu, tes pandai besi perlu dilakukan di ruangan seperti ini. Begitu dia memasuki ruang tempah, kegugupan Tang Wulin sedikit berkurang. Ruang tempah hampir sama dengan Mang Tian. Ini adalah pertama kalinya sejak dia tiba, dia menemukan dirinya dalam lingkungan yang akrab. Surveyornya adalah seorang wanita parubaya yang jelas mengenal Chen Yue. Grandmaster Chen Yue, Anda secara pribadi telah membawa seseorang untuk mengikuti tes. Saya baru mendengar bahwa anak ini baru berusia 9 tahun. Jika dia sedikit lebih muda, dia akan mampu menyerang rekor presiden. Petik 2. Chen Yue berkata, kita bisa bicara setelah ujian. Surveyor mengangguk dan melihat ke arah Tang Wulin. Ada 15 jenis logam di sini. Pilih salah satunya untuk dimurnikan. Saya akan menilai Anda berdasarkan logam yang Anda pilih dan tingkat pemurnian. Jika skor Anda melebihi 60, maka Anda akan mendapatkan gelar pandai besi peringkat 1. Petik 2. Iya. Tang Wulin mengangguk, lalu melihat ke arah logam yang diatur di mimbar. 15 logam berbeda. Masing-masing dari mereka adalah sepertiga meter persegi. Logam memiliki berbagai macam warna dan kualitas. Meskipun tes pandai besi tampak sederhana seperti yang hanya diperlukan untuk memurnikan logam, itu sebenarnya memeriksa lebih dari kemampuan pemurnian seseorang. Surveyor tidak memberitahu dia apa logam ini, menunjukkan bahwa dia perlu mengidentifikasi dan memahami masing-masing logam itu sendiri sambil memilih yang paling sesuai dengan kemampuannya. Kualitas logam dan hasil pemurnian saling terkait, artinya skor pemurnian akan dipengaruhi oleh logam yang dipilih. Tang Wulin menyapu pandangannya pada mereka dan langsung mengenali apa yang harus dia kerjakan. Setelah beberapa pertimbangan, dia mengambil logam dari tengah rak. Bongkahan logam itu berkelap-kelip dengan cahaya perak samar. Ketika mereka melihatnya mengambil logam ini, Chen Yue dan surveyor sama-sama mengungkapkan jejak keterkejutan dalam ekspresi mereka. Mereka tidak pernah menyangka Tang Wulin akan memilih logam yang tebal dan berat. Saya memilih potongan heavy silver ini. Tang Wulin mengambil heavy silver dan kemudian meletakkannya di atas meja tempat tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Tuntutan Mang Tian padanya sangat tinggi. Dia melarangnya mengeluarkan suara logam yang bertabrakan dengan logam kecuali dia sedang menempah. Potongan heavy silver dengan dimensi sepertiga meter persegi ini, sebenarnya memiliki berat lebih dari 300 kg. Itu sangat berat, namun, Chen Yue melihat Tang Wulin mengambilnya tanpa usaha sama sekali. Anak kecil, kekuatanmu benar-benar tidak kecil. Petugas survei berseru keheranan. Dia perlahan berpikir bahwa anak laki-laki berusia 9 tahun di depannya benar-benar bisa lulus ujian pandai besi. Tang Wulin berkata, Tuan, bolehkah saya mulai sekarang? Surveyor berkata, Anda bisa mulai. Anda punya waktu 1 jam untuk menyelesaikannya. Murnikan sebanyak yang Anda bisa. Tingkat pemurniannya akan menentukan skor Anda. Petik 2. Iya. Tang Wulin tidak memiliki pikiran yang tidak perlu, dan mulai bekerja dengan terampil. Dia segera mulai bekerja dengan memulai meja tempah, dan meningkatkan suhunya. Setelah ini dia memasukkan heavy silver ke dalam dan mulai mengkalsinasi. Waktu yang dibutuhkan untuk mengkalsinasi logam juga dihitung dalam waktu yang harus dia lakukan untuk memurnikannya. Tes pandai besi tidak memiliki trik untuk itu. Asosiasi memiliki persyaratan ketat untuk semua pandai besi mereka, karena pekerjaan mereka secara langsung mencerminkan reputasi mereka. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan meregangkan sambil menyesuaikan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya. Alasan dia memilih heavy silver bukan karena dia ingin pamer kepada rekan-rekannya, melainkan logam terakhir yang dia palsukan. Setelah penempaan awalnya, dia telah memperoleh pemahaman menyeluruh tentang karakteristiknya. Selanjutnya, potongan yang dia pilih juga sangat mirip dengan yang dia tempa dengan aslinya. Rasanya seperti melihat orang lain berburu, dan bersemangat oleh ingatan seseorang tentang sensasi berburu, jadi sebelum dia menyadarinya, dia telah memilihnya. Namun, dia masih ingat kata-kata Mang Tian. Dia tidak boleh menggunakan Tousan Refined Heavy Silver Hammers kecuali dia sendirian. Paling tidak, dia tidak bisa mengungkapkan Tousan Refined Heavy Silver Hammers sampai dia berusia 15 tahun. Tang Wulin secara bertahap menyesuaikan pernapasannya saat dia melihat suhu logam di atas meja tempa dan menajamkan pandangannya. Chen Yue berdiri di samping tanpa bergerak saat dia melihat Tang Wulin. Ketika dia melihat tatapan Tang Wulin menajam, dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam berseru di dalam hatinya, "Oh, Mang Tian, Mang Tian."
Anda benar-benar mengambil permata. Petik 2. Chen Yue adalah pendukung terbesar dari pengabdian yang berpikiran tunggal untuk menempa dalam komunitas pandai besi. Dia tidak terlalu berbakat, hanya saja dia menyukai profesinya. Dia telah sampai ke tempat dia sekarang dengan melanjutkan satu langkah tegas pada satu waktu, sementara hanya mengandalkan cinta dan pengabdiannya untuk menempa. Pada akhirnya, dia mendapatkan pengakuan dari dunia pandai besi. Tang Wulin hanyalah seorang anak berusia 9 tahun. Seorang anak berusia 9 tahun sebenarnya mampu mencapai kondisi konsentrasi seperti itu. Ini berarti dia benar-benar mengerti arti menempa. Ketika dihadapkan dengan anak seperti itu, ekspresi Chen Yue segera menjadi cerah. Tangan kiri Tang Wulin dengan cepat menekan tombol, mengeluarkannya dari meja tempa pada suhu yang tepat. Dengan tergesa-gesa, surveyor mulai menuliskan ini. Sebagai surveyor tes peringkat pandai besi, dia sangat berpengalaman dalam perannya. Dari detail Tang Wulin, dia dapat menentukan bahwa ini bukan pertama kalinya anak itu menempa Heavy Silver. Bagaimana mungkin seorang pandai besi yang bahkan belum mendaftar untuk benar-benar membentuk Heavy Silver? Tang Wulin dimulai. Kedua lengannya bergetar sedikit saat sepasang palu tungsten 1000 halus muncul di tangannya. Dia dengan cekatan mengangkat lengan kirinya dan mengetuk Heavy Silver 2 kali, mengeluarkan suara ding-ding. Tatapan Chen Yue beralih ke telinga Tang Wulin. Dia dengan jelas melihat telinga Tang Wulin bergetar sedikit. Dia mendengarkan umpan balik dari logam tersebut. Anak yang luar biasa. Petik 2. Tepat pada saat itu, lengan kanan Tang Wulin dipukul dengan kecepatan kilat. Seluruh ruang tempat dipenuhi dengan suara siulan dan di saat berikutnya, palu tungsten dengan keras mendarat di bongkahan Heavy Silver. Peng! Palu tungsten menyanyikan sebuah nada saat Heavy Silver sedikit tertekan ke dalam. Sepasang mata Tang Wulin yang besar dan cantik mulai bersinar pada saat itu ketika palu di tangan kirinya dengan cepat mengikuti. Peng! Ledakan lain bergema di ruangan itu. Kedua ledakan itu bergema di dalam ruangan sementara mata Chen Yue sedikit melebar. Itu adalah ribuan palu tungsten halus. Berapa umur anak ini? Namun dia secara tak terduga bisa menggunakan tousan refined tungsten hammers yang begitu berat. Diketahui bahwa beberapa pandai besi peringkat 2 bahkan tidak bisa menggunakan satu palu seberat 40 kg, apalagi sepasang palu 1000 tungsten halus yang masing-masing beratnya 40 kg. Penempaan membutuhkan kekuatan fisik, stamina, dan teknik. Kekuatan adalah fondasi yang meningkatkan keefektifan palu seseorang. Namun, kekuatan seseorang juga akan dikonsumsi dengan cepat. Tanpa pikir panjang, lengan Tang Wulin sudah bergerak, mempersiapkan serangan berikutnya. Kedua palu turun. Dari umpan balik Heavy Silver, Tang Wulin dapat mengatakan bahwa potongan Heavy Silver ini sangat mirip dengan yang dia tempa sebelumnya. Bahkan garis pembuluh darah bagian dalamnya pun serupa. Perasaan akrab ini benar-benar memenuhi pikirannya saat kedua palu beraksi, menghantam logam seperti hujan deras. Bang, 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 bang. Suara palu yang intens dan ritmis, kombinasi yang memberikan rasa keindahan yang luar biasa. Semua yang dia temui sejak tiba di Sea City terasa aneh dan asing. Ini membuatnya merasa tertekan sekaligus gugup. Bagaimanapun, dia masih anak kecil berusia 9 tahun. Ketika dia akhirnya tiba di akademi, Tang Wu harus berurusan dengan intimidasi dan kemudian didenda sebagai hukuman karena menghadapinya. Semua ini membuatnya merasa seolah-olah dia bahkan tidak bisa bernapas. Namun, di hadapannya sekarang ada sebongkah Heavy Silver yang familiar di stasiun penempaan. Dengan tambahan ritme tempa yang sudah dikenalnya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa di rumah. Saat matanya terfokus pada Heavy Silver di depannya, telinganya bergerak-gerak tanpa henti, dengan hati-hati mendengarkan umpan balik dari serangannya. Di bawah hentakan palu, Heavy Silver mulai berubah. Namun, jika seseorang mendengarkan dengan seksama, orang akan menemukan bahwa seiring berjalannya waktu, suara dari sepasang palu tungsten 1000 halus yang mengenai Heavy Silver menjadi semakin menggetarkan. Ekspresi surveyor dan Chen Yue menjadi serius. Tang Wulin benar-benar fokus pada saat ini. Bahkan dibandingkan dengan pandai besi lain yang sudah berusia 20-an dan 30-an, tingkat fokusnya hampir mustahil untuk ditandingi. Jenius. Anak ini jenius. Petik 2. Pikiran ini secara bersamaan muncul di benak mereka berdua. Chen Yue bahkan tidak perlu melihat Heavy Silver. Dengan pengalamannya, dia sudah tahu betapa efektifnya pemurnian perak berat oleh Tang Wulin. Purifying Heavy Silver awalnya adalah standar pandai besi peringkat kedua karena kesulitan yang berlebihan untuk memurnikan logam yang padat seperti Heavy Silver.
Tidak mudah sama sekali untuk sepenuhnya memurnikan sebagian dari heavy silver. Ketika Tang Wulin memilihnya, surveyor mengira dia melebih-lebihkan kemampuannya. Namun, dia dan Chen Yue tergerak oleh demonstrasi barusan. Benar, demonstrasi. Ketika serangan Tang Wulin menyebabkan heavy silver melepaskan catatan indah, dia sudah lulus ujian untuk menjadi pandai besi peringkat pertama. Selebihnya hanya demonstrasi. Tapi, sejauh mana demonstrasi itu bisa mencapai? Ini adalah pertanyaan di benak surveyor dan Chen Yue. Setelah benar-benar membenamkan dirinya dalam penempaan, 1000 palu tungsten yang dimurnikan seperti sedotan di tangannya saat mereka terus-menerus menumbuk heavy silver. Saat dia semakin dekat dengan potongan heavy silver itu, kecepatan palu tumbuh sama cepatnya. Segera setelah itu, hanya bayangan palu yang terus-menerus berkedip yang bisa dilihat. Suara dentuman yang intensif mengalir seperti merkuri. Lantai 3 Asosiasi Pandai Besi. Pintu lift terbuka dan 2 orang keluar. Di antara 2 orang ini adalah seorang pria agung berusia 40-an yang mengenakan pakaian abu-abu perak. Dia memakai lencana di perutnya. Terlepas dari siapa yang melihatnya, pandangan mereka pertama-tama akan tertarik pada lencana itu. Lencana miliknya berwarna emas dan memiliki desain palu yang menonjol di atasnya. Di atasnya ada 8 bintang hitam. 8 bintang ini menandakan seorang pengrajin yang telah mencapai peringkat ke-8 dalam keahlian mereka sementara palu emas mewakili posisinya sebagai pandai besi. Pandai besi peringkat ke-8 adalah pandai besi tingkat Saint Craftsman bintang 8. Di seluruh asosiasi pandai besi, hanya ada 1 pandai besi di level ini. Di samping pria paruh baya itu berdiri seorang gadis yang tampak berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Dia tinggi dan sangat cantik dengan sepasang mata yang besar dan cerah. Rambut emasnya disisir dan dikuncir sementara dia mengenakan pakaian ketat yang membuatnya tampak sangat gesit. Ketika mereka melihatnya tiba, anggota staf di meja depan segera berdiri dan menyapanya. Presiden, pria paruh baya itu mengangguk dan berkata, "Tenang. Saya hanya membawa Musi untuk mengikuti tes peringkat kedua. Saya ingin berbicara dengan surveyor. Ini adalah Saint Craftsman berbintang 8 serta presiden dari Asosiasi Pandai Besi Cabang Kota Issea Federasi Sun Moon. Ini adalah Mu Chen." "Iya, mohon tunggu sebentar, Presiden. Nona Musi sudah mengikuti tes peringkat kedua. Dia benar-benar layak menjadi generasi jenius di dunia pandai besi." Petik 2. Ekspresi Musi tidak terganggu dalam menghadapi pujian seperti itu. Sebagai tanggapan, dia hanya mengangguk sebagai salam. Dia tidak suka disebut jenius. Alasan dia berada di tempat dia hari ini bukan karena bakatnya, tetapi karena usahanya. Tujuannya adalah untuk melampaui ayahnya dan menjadi pengrajin ilahi peringkat 9. Di seluruh benua Douluo, hanya ada 3 pengrajin ilahi bintang 9. Ah, suara apa itu? Mu Chen mengangkat alis saat matanya menunjukkan jejak keheranan. Di sampingnya, Musi juga mengangkat alis saat telinga kecilnya yang elegan sedikit gemetar dalam konsentrasi. Dia segera menangkap suara merdu yang berurutan, namun intens, hentakan memenuhi udara. Terlepas dari apakah itu ritme atau frekuensinya, suara dentuman itu benar-benar indah. Itu memberi orang perasaan bahagia. Mu Chen bertanya kepada anggota staf, apakah seseorang datang untuk mengikuti tes pandai besi peringkat 4. Anggota staf menjawab dengan tercengang, tidak. Mu Chen merenungkannya sejenak sebelum beralih ke Musi di sisinya. Pergilah ke ruang pengujian dan persiapkan dulu. Aku akan pergi melihatnya. Petik 2. N. Meskipun Musi juga penasaran, dia tetap menurut dan segera menuju ke ruang pengujian peringkat kedua. Dia tidak bisa diganggu pada saat seperti ini. Setelah berpisah dari putrinya, Mu Chen mengikuti suara penempaan dan dengan cepat tiba di kamar nomor 3. Ruang tempa ini memiliki kemampuan kedap suara yang luar biasa, namun, suara masih akan keluar melalui pintu. Jenis suara tempa ini hanya dapat berasal dari penempaan logam dengan kepadatan tinggi yang tidak umum. Selain itu, setiap serangan tidak menimbulkan suara apapun, menandakan seberapa akurat serangan ini. Jadi, tabrakan intensif dan kuat itu berarti bahwa pandai besi itu menggunakan palu 1000 halus. Jajaran pandai besi sangat ketat, dengan pangkat yang berhubungan langsung dengan tingkat pencapaian mereka. Jika seseorang mampu mencapai tingkat penempaan ini, maka mereka seharusnya berada pada tingkat seorang Grandmaster. Selain itu, Mu Chen juga bisa mendengar hasilnya. Saat pandai besi ini menempa logam, mereka sudah dalam keadaan selaras dengannya. Harmonisasi terjadi ketika pandai besi membangun resonansi dengan potongan logam yang dia buat, hingga mencapai keadaan fusi di antara keduanya.
Dalam kondisi inilah peluang untuk menghasilkan produk unggulan menjadi lebih tinggi. Setiap pekerjaan penempaan mengandung perasaan pandai besi dan juga cita-cita mereka. Mu Chen tidak memasuki ruang tempa karena dia tidak bisa, bahkan sebagai presiden. Tidak ada yang diizinkan masuk ke ruangan selama tes peringkat pandai besi. Masuk dapat mengganggu konsentrasi pandai besi, sehingga mengakibatkan kegagalan mereka atau bahkan membuat bayangan pada mereka. Sangat menarik. Mu Chen sekali lagi kembali ke meja depan bertanya kepada staf, siapa nama peserta ujian di kamar 3. Staf, atas pertanyaannya, memeriksa daftar dan segera menjawab. Nama peserta ujian adalah Tang Wulin. Dia direkomendasikan di sini oleh Grandmaster Chen Yue. Dia saat ini sedang diuji. Petik 2. Saat dia berbicara, dia memberi Mu Chen salinan formulir Tang Wulin. Ketika nama Chen Yue disebutkan, dia tersenyum. Saya katakan, siapa lagi selain seseorang yang direkomendasikan dari Old Chen yang bisa memasuki keadaan harmonisasi di tengah pemeriksaan? 9 tahun. Dengan ekspresi tidak percaya, dia mengalihkan pandangannya ke arah tongkat itu. Apa kau yakin ini bukan kesalahan? Peserta ujian ini baru berusia 9 tahun. Petik 2. Staf segera mengkonfirmasi. Tepat sekali. Kami juga pernah meragukannya sebelumnya. Aku tidak percaya bahwa anak semuda itu akan datang untuk ujian peringkat. Petik 2. Mu Chen tercengang. Untuk anak seusianya, dia harus mengikuti tes pandai besi peringkat pertama. Bip bip. Mu Chen melepaskan komunikator jiwa dari ikat pinggangnya dan menjawab panggilan itu. Ayah, saya siap. Apakah kamu datang saya di kamar 6? Petik 2. Aku akan segera ke sana. Meskipun dia masih ragu, itu tidak terlalu penting seperti putrinya. Mu Chen mempercepat langkahnya menuju kamar 6. Waktunya habis. Surveyor mengumumkan dengan suara yang terdengar aneh. Sial. Tang Wulin menyelesaikan serangan palu terakhirnya dan menarik kembali kedua palu miliknya. Dengan kilatan cahaya, sepasang palu miliknya menghilang ke dalam cincin perak berat miliknya. Dadanya naik turun dengan lembut. Tang Wulin tampak sedikit sesak napas, pipinya merah padam, dan keringat mengucur dari dahinya. Tapi itu saja. Ruang tempa sekali lagi sunyi, meski hanya untuk waktu yang singkat. Sementara surveyor memusatkan perhatiannya pada kepingan perak berat, Chen Yue mengarahkan pandangannya ke mata Tang Wulin. Di mata Tang Wulin, Chen Yue mengira dia menangkap secercah cahaya perak berkilauan yang telah dipancarkan dari heavy silver. Meskipun proses penempaan telah berakhir, fokus Tang Wulin masih dalam tahap awal. Dia percaya bahwa anak itu suatu hari akan tumbuh menjadi individu yang tak tertandingi jika dia tetap berada di jalannya. Perak berat, pemurnian melebihi 100 refinements, pengurangan volume 7%, kondisi pemurnian, 100 refined, 3 kali. Surveyor mengumumkan secara tepat setelah memeriksa potongan logam dengan cermat. Jika penempaan dilakukan oleh Grandmaster Blacksmith, mendapatkan heavy silver ke kondisi seperti itu tidak akan berarti banyak. Namun, penempaan ini dilakukan oleh seorang anak berusia 9 tahun yang tubuhnya bahkan belum mencapai pubertas. Itu adalah prestasi luar biasa dari anak ini. Evaluasi telah lulus. Surveyor mengumumkan, tatapannya mengarah ke Chen Yue. Chen Yue tersenyum pahit. Mang Tian melakukan ini dengan sengaja. Surveyor terkejut setelah mendengar pernyataan Chen Yue. Anak ini, dia murid Mang Tian. Chen Yue mengangguk. Aku juga tidak percaya. Tapi sekarang saya mengonfirmasi bahwa anak itu memenuhi syarat untuk tes peringkat kedua. Petik 2. Surveyor mempertimbangkan komentar Chen Yue sebelum beralih ke Tang Wulin. Nak, selain pemurnian logam, apakah kamu memiliki keterampilan lain? Saat itulah Tang Wulin terbangun dari kondisi tempa riangnya. Namun, satu-satunya kesalahannya adalah memalu terlalu ringan saat menggunakan tousan refined tungsten hammers dan proses penempaan berakhir sedikit lebih awal dari yang dia inginkan. Jika waktu yang cukup diberikan, dia yakin dia bisa menyelesaikan 1000 perbaikan. Saya bisa menempa beberapa komponen dasar kecil dan menengah, jelas Tang Wulin dengan sungguh-sungguh. Ini tidak mengejutkan Chen Yue karena Tang Wulin sebelumnya menyebutkannya, dan bahkan Mang Tian setuju bahwa Tang Wulin mampu menerima pekerjaan sendiri. Tolong tempa komponen berukuran sedang, kata surveyor dengan suara yang dalam, dan jika berhasil, Anda akan dipromosikan ke peringkat kedua. Persyaratan untuk menjadi pandai besi peringkat kedua hanya untuk menempa komponen berukuran sedang dan memiliki kemampuan untuk menyaring logam langka. Proses pemurnian Tang Wulin sebelumnya sangat baik, jadi dia hanya perlu menempa beberapa komponen sekarang. Iya, Tang Wulin menjawab sebelum segera mulai menempa komponen. Sepasang tousan refined tungsten hammers muncul kembali,
dan palu berirama terdengar sekali lagi. Surveyor hendak memanggil dan memberitahu Tang Wulin bahwa dia dapat menggunakan logam biasa untuk lulus ujian, tetapi dibungkam oleh pandangan sekilas dari Chen Yue. Dia ingin melihat seberapa baik seorang anak berusia 9 tahun dapat melakukan tugas ini. Saat dia memukuli bongkahan heavy silver lagi, gelombang kebahagiaan memenuhi hati Tang Wulin. Di dalam hatinya, dia merasa seolah-olah bersatu kembali dengan teman-temannya. Pada hentakannya yang tiada henti, bongkahan logam itu menghasilkan dengungan yang renyah, seolah-olah menanggapi pukulannya. Kecepatan palu Tang Wulin secara bertahap meningkat. Di bawah hentakan palu, logam mulai berubah. Dengan setiap pukulan palu, itu memantul dari logam lebih tinggi. Setelah itu, Tang Wulin akan menambahkan lebih banyak kekuatan ke serangan berikutnya. Heavy silver secara bertahap terbentuk menjadi komponen medium berbentuk lingkaran, di bawah hentakan konstannya. Proses palu yang disaksikan Chen Yue adalah satu tanpa kesalahan, seolah-olah setiap serangan memiliki tempatnya dan setiap gerakan alami. Di matanya, ini adalah cita-cita penempaan buku teks. Keterampilan dasar anak ini tak tertandingi. Bahkan jika dia dibandingkan dengan anak berusia 18 atau 19 tahun dengan masa magang lebih dari 8 tahun, dia masih akan melampaui mereka sejauh ini. Meskipun dalam proses penempaan ini, Tang Wulin hanya memalu logam tanpa teknik yang berlebihan, itu mengeluarkan perasaan kemurnian yang tidak normal kepada para pengamat. Umumnya, komponen kecil akan digunakan pada sambungan mesya, dan komponen menengah akan dipasang di bagian utama mesya. Tang Wulin telah membuat komponen setengah lingkaran, komponen penting di dalam sendi lutut sebuah mesya. Komponen perlindungan sendi paling rentan terhadap keausan, namun, ini juga membuatnya paling cocok untuk digunakan untuk susunan pemandu jiwa. Heavy silver adalah konduktor yang baik untuk mentransmisikan kekuatan jiwa. Jadi, menempa komponen sambungan dari heavy silver akan menjadi yang paling tepat. Tang Wulin memang telah mempertimbangkan poin-poin ini sebelum penempaannya. 1 jam berlalu sebelum Tang Wulin menghasilkan komponen setengah lingkaran yang bebas dari cacat dan membawanya ke Chen Yue dan surveyor untuk penilaian mereka. Mereka berdua bahkan lebih terdiam dari sebelumnya. "Tuan, apakah saya lulus ujian?" Tang Wulin sangat bangga dengan karyanya. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia menempa komponen dengan heavy silver. Ketika dia mengingat masa lalu, Tang Wulin berpikir bahwa satu-satunya kekurangan dari karyanya adalah bahwa komponennya tidak 1000 diperbaiki. Dia yakin bahwa dia akan mampu 1000 memperbaiki itu. Setelah Tousan Refinements sebelumnya, dia menemukan bahwa pemahamannya tentang menempa telah naik 1 tingkat. Setelah menempa heavy silver lagi, dia merasa itu sangat indah. Ketika Tang Wulin keluar dari ruang tempa, wajahnya dilukis dengan gembira. Itu bukan karena pengakuan dari kedua master, juga bukan karena dia telah naik menjadi pandai besi peringkat 2. Sebaliknya, dia merasa gembira dengan jumlah 10.000 koin federasi yang dia terima dari komponen heavy silver yang dia palsukan. Seseorang benar-benar dapat menghasilkan banyak uang dari menempa logam langka. Chen Yue telah memberitahunya, sebelum keluar, untuk melapor kembali ke Asosiasi Pandai Besi dalam waktu 2 hari untuk menerima lencana pandai besi, dan mulai menerima pekerjaan dari asosiasi. Mang Tian, telepon kenalan lamanya akhirnya berhasil. Suara Mang Tian sama acuh tak acuh seperti terakhir kali mereka berbicara. "Di mana Anda menemukan harta karun seperti itu?" Chen Yue berbicara ke perangkatnya dengan tidak sabar. Mang Tian menjawab dengan jelas, "Apa yang kamu bicarakan? Menurut Anda, siapa lagi yang saya maksud? Murid tingkat 2 Anda yang berusia 9 tahun. Yang lebih mengejutkan, dia baru saja memalsukan komponen langsung dengan heavy silver. Dengan usianya yang masih muda, dia pasti bisa menguasai Tousan Refinements dalam beberapa tahun pelatihan yang serius. Dengan itu, dia akan lebih baik dalam perjalanan menuju Grandmaster Blacksmith. Bagaimana Anda melatih anak ini?" Petik 2. "Hei, bisakah kamu mengatakan sesuatu?" Chen Yue tidak senang dengan kurangnya tanggapan yang dia dapatkan dari Mang Tian. "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Anak itu lahir dengan kekuatan ilahi bawaan dan dia memiliki karakter yang rajin. Itu saja." Mang Tian masih berbicara dengan jelas. Chen Yue membentak kembali penjelasan Mang Tian. "Apakah niat Anda untuk menunjukkan kemampuan anak ini kepada saya ketika Anda merekomendasikannya ke sini?" "Iya." Mang Tian mengakui niat sebenarnya. "Bicaralah, apa syarat Anda untuk memberikan anak itu kepada saya? Karena Anda akan berada di kota Glory Bound yang sepi hampir sepanjang waktu, apakah Anda bahkan punya waktu untuk membimbing murid Anda? Dia akan lebih baik jika kamu membiarkan dia ikut denganku."
Saya akan membimbingnya dengan hati-hati jika Anda mempercayai saya. Petik 2. Saya menutup telepon. Dududu. Bajingan. Chen Yue hampir menjatuhkan komunikator jiwanya karena marah. Guru, apakah Anda mencari saya? Pada saat itu, seorang anak muda berusia 20-an masuk ke kamar Chen Yue. Kamu berada di peringkat blacksmith berapa? Sudah berapa tahun Anda berada di bawah saya? Tidak bisakah kamu menyelesaikan Tousan Refinements, anak muda itu, sementara dalam keadaan kehilangan, sayangnya menjadi target dari semua kemarahan Chen Yue. Tuannya ini biasanya dikenal karena temperamennya yang baik. Tang Wulin, bagaimanapun, tidak mengerti dampak kemampuannya yang luar biasa terhadap orang lain, dan dia sedang dalam perjalanan kembali ke akademi. Ambil. Tang Wulin menyerahkan kantong penuh 10.000 koin federasi kepada Xie, yang disandarkan di tempat tidurnya. Memar dari pukulan Tang Wulin belum juga hilang. Xie menatapnya dengan dingin, apakah kamu mencoba melarikan diri dari pertandingan? Tang Wulin menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Saya tidak bisa membayar sebelumnya karena saya tidak punya koin. Karena saya merusak sebagian besar properti, saya rasa Anda tidak harus membayar semuanya. Ini 10.000 koin federasi. Saya akan mengembalikan 10.000 koin federasi lainnya jika saya memilikinya. Saya adalah pria yang pandai bicara, dan karena saya telah menerima tawaran Anda, saya akan berada di sana besok sepulang sekolah. Anda dapat mengatur lokasinya. Petik 2. Tang Wulin meninggalkan banyak koin di sebelah Xie dan menuju tempat tidurnya setelah menyatakan niatnya. Zhou Zhangqi dan Yun Xiao bertukar pandang saat mereka mengamati pertukaran dari ranjang atas. Sejak kekalahannya melawan Tang Wulin dalam kontes makan roti kukus, sikap Zhou Zhangqi terhadap Tang Wulin telah berubah. Yun Xiao, di sisi lain, ingin tahu bagaimana Tang Wulin berhasil menghasilkan 10.000 koin federasi. Tampaknya mustahil baginya untuk mendapatkan jumlah sebesar itu dalam kurun waktu sesingkat ini. Tang Wulin memasuki keadaan meditasi dengan mudah setelah pindah ke postur bersila di tempat tidurnya. Faktanya, hari ini adalah pertama kalinya dia menggunakan jiwa bela dirinya dalam pertempuran. Dia tidak memiliki pengalaman dalam masalah ini dan ini bahkan pertempuran pertama yang dia alami. Tang Wulin merasa Xie adalah orang yang tangguh. Jika dia tidak menggunakan keterampilan jiwa Blue Silver Grace-nya, keterampilannya sendiri tidak akan memiliki peluang untuk menahan Xie. Dari pertarungan sebelumnya hari ini, dia mendapatkan beberapa pemahaman tentang jiwa bela dirinya juga. Dia mengingat nasihat yang diberikan gurunya, dan setuju bahwa dia benar-benar perlu meningkatkan kontrolnya atas Blue Silver Grace-nya. Xie, bagaimanapun, hanya berbaring di tempat tidurnya. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran pertandingan sebelumnya hari ini juga, khususnya pada ketidakmampuannya untuk memotong rumput dengan belati naga cahaya miliknya. Apakah jiwa bela diri Tang Wulin benar-benar hanya rumput Blue Silver? Apakah saya meremehkan kemampuan jiwa bela diri sampah Tang Wulin? Petik 2. Saya akan menunjukkan kepadanya warna asli saya di pertandingan besok. Aku akan membuatnya membayar pukulan itu. Saat dia memikirkan ini, Xie menyentuh pipinya yang bengkak, menyalakan kembali amarah hatinya. Meditasi harus dilakukan sebelum dan sesudah makan malam. Lagi pula, burung kikuk itu terbang lebih awal ke hutan. Pepatah ini meninggalkan kesan yang dalam di benak Tang Wulin. Fajar. Tang Wulin bangun segera setelah sinar matahari pertama menerobos ke arahnya melalui jendela. Semalam meditasi memang membantu memulihkan sebagian kekuatan jiwanya. Begitu dia memasuki peringkat 10, dia merasakan perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali energinya. Pada saat yang sama, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan jiwa untuk maju ke tahap berikutnya. Ini mengharuskannya menggunakan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan jumlahnya. Saat dia turun dari tempat tidurnya, tatapannya tanpa sengaja tertuju pada penghuni di ranjang bawah dari tempat tidur lain di seberang ruangan. Xie, yang sepertinya sedang bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya. Kedua pasang mata terkunci beberapa saat. Tatapan Xie sangat dingin, sedangkan Tang Wulin terlihat acuh tak acuh. Tak lama setelah itu, Tang Wulin mengalihkan pandangannya dan menuju kamar mandi. Menurut pendapatnya, Xie hanyalah anak kota kaya lainnya, dia memberikan gambaran tentang sifat memerintah, ketegasan, dan penghinaan. Tang Wulin lebih suka berteman dengan Zhou Zhangqi daripada anak kota yang kaya. Setelah selesai mandi pagi, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya dari aktivitas terpenting, waktu makan. Namun, Tang Wulin tidak menyadari bahwa tantangan sebelumnya dalam makan roti kukus telah membuatnya mendapat julukan ember beras, meskipun dia bahkan belum memulai perjalanannya di akademi.
Saat dia bangun lebih awal dari yang lain, dia disambut dengan ruang makan kosong. Di dalam aula ada 3 jendela yang sama. Sarapan, seperti makan sebelumnya, dikategorikan menjadi 3 kategori. Tang Wulin secara alami menuju ke jendela ketiga, yang menyediakan makanan gratis. Sarapan berupa olesan susu, telur, sosis, roti, dan sayur mayur. Tang Wulin mengambil sendiri dan menumpuk makanan seharga piramida di piringnya sebelum pergi ke meja kosong di sudut untuk melahap makanannya. Koki ruang makan mengenali Tang Wulin karena nafsu makannya yang memecahkan rekor dan khawatir perut anak itu tidak bisa menyerap semua makanan. Tetapi dia sekarang tahu bahwa anak itu baik-baik saja ketika dia melihat tindakan Tang Wulin melalui jendela. Xie memasuki ruang makan tepat ketika Tang Wulin mulai makan. Seperti Tang Wulin, pikirannya sudah diambil keputusannya dan dia langsung menuju ke jendela pertama, mengumpulkan sepiring penuh makanan juga. Orang akan berpikir bahwa makanan di piring Xie mirip dengan Tang Wulin jika dilihat sekilas. Namun, pemeriksaan lebih dekat akan membuat seseorang menyadari perbedaannya. Ambil contoh susu, itu bukan sembarang susu, tapi susu yang diambil dari jiwa binatang yang dibesarkan di penangkaran. Seperti makanan lain di piringnya, mereka mengandung lebih banyak nutrisi, semuanya dari berbagai tempat. Tetapi, jika seseorang membandingkan porsi nasi yang dikonsumsi di antara keduanya, dia akan menyadari bahwa porsi Tang Wulin sebanyak atau bahkan lebih dari 10 kali lipat dari apa yang Xie miliki di piringnya. Meskipun keduanya duduk berjauhan, masing-masing dalam kesendirian, Xie sesekali terus melirik ke arah Tang Wulin. Namun, Tang Wulin berkonsentrasi pada sarapan di hadapannya. Ruang makan semakin ramai saat siswa mulai masuk. Persis seperti malam sebelumnya, mereka mulai menunjuk dan mengarahkan komentar mereka pada Tang Wulin. Saat matahari terbit, upacara pembukaan dimulai.